bertiga ingin mempresentasikan mengenai penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Mungkin perkenalan terlebih dahulu dimulai dari saya, Talita Ataya Salsabila dengan NIM 14. Saya Cahaya Lukat Hana dengan NIM 15. Saya Haikal Aditya Pratama dengan NIM 30. Saya Fatmawati dengan NIM 12. Saya Rizky Awalia dengan NIM 23. Saya Alisa Nurmala Madani dengan NIM 13. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bab satunya. Jadi bab satu ini ada latar belakang. Pendidikan itu sangat berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berintegritas. Jadi dengan adanya program bantuan operasi sekolah atau dana BOS ini dapat membantu kegiatan operasional sekolah agar semua siswa ini mendapat pendidikan yang sangat layak. Namun penyalahgunaan dana BOS ini masih sering ditemukan dan terjadi karena yang pertama itu kurangnya transparansi, kedua pengawasan yang lemah, ketiga rendahnya integritas pengelola sekolah. Lalu di sini ada rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan profesi kependidikan dan pertanggungjawaban moralnya. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan dana BOS. Yang ketiga yaitu apa dampak penelitian terhadap peningkatan profesionalisme guru. Yang keempat itu upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana BOS. Lalu yang ketiga ada tujuan penulisan. Yang pertama itu menjelaskan konsep profesi kependidikan dan kewajiban moral pendidik. Yang kedua menganalisis menyebab penyalahgunaan dana BOS di sekolah. Yang ketiga memberikan kontribusi untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pengelolaan keuangan sekolah. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab moral tenaga pendidik. Yang keempat ini ada manfaat penulisan. Yang pertama bagi pendidik, diharapkan dengan makalah ini tuh dapat membantu pemahaman tentang etika, tanggung jawab moral, dan profesionalisme dalam mengelola sumber daya pendidikan terutama dalam penggunaan dana BOS. Yang kedua bagi sekolah, dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Yang ketiga ini bagi pembaca umum diharapkan dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada lingkungan sekolah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Talita Ataya Salsabila dengan NIM 14 yang hari ini akan membahas yaitu bab 2 kajian teori. Yang pertama di sini kita akan membahas definisi dan konsep dasar profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah bidang pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab moral dan kompetensi dalam mendidik. Nah, jadi bekerja dalam bidang pendidikan ini tuh biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang memiliki keahlian khusus di bidang ini, terutama pendidikan. Nah, guru berperan sebagai pendidik, pembimbing dan pengelola pembelajaran. Nah, tetapi tugas seorang pendidik atau guru tidak hanya mengajar di ruang kelas saja, karena mereka juga perlu merancang berbagai aktivitas sekolah untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Ciri profesinya yang pertama ada memiliki kode etik, kompetensi khusus, dan pengabdian pada masyarakat pendidikan. Selanjutnya ada teori dan pendekatan yang relevan. Yang pertama ada teori etika profesi yang menekankan tanggung jawab guru terhadap peserta didik dan masyarakat. Yang kedua ada pendekatan manajemen pendidikan yang mengatur penggunaan dana dan sumber daya secara efisien. Yang terakhir ada teori akuntabilitas publik yang menuntut keterbukaan atau transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Selanjutnya ada penjelasan terkait topik studi kasus berdasarkan literatur yang dikaji, yaitu penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nah, ini tuh sering sekali terjadi di Indonesia, penyalahgunaan dana BOS ini, karena beberapa sekolah terdapat oknum-oknum yang mungkin menyalahgunakan dana tersebut. Yang pertama di sini kita bahas penyalahgunaan dana BOS itu muncul akibat rendahnya integritas, lemahnya pengawasan. Nah, berdasarkan literatur atau yang sering terjadi, umumnya bentuk pelanggaran itu tuh mencakup laporan keuangan yang fiktif dan pengeluaran yang tidak sesuai juknis. Nah, biasanya laporan keuangan fiktif ini tuh terjadi misalnya biaya anggaran yang seharusnya sekian jadi sekian gitu loh. Jadi tidak sesuai dan itu lebih. Jadi lebihannya entah masuk ke si oknum ini atau gimana. Terus itu juga biasanya anggaran yang seharusnya digunakan untuk fasilitas tapi diambil untuk diri sendiri. Itu terjadi di beberapa sekolah dan oknum-oknum tertentu saja. Nah, gimana sih pencegahannya? Pencegahannya itu dapat dilakukan melalui audit rutin, peningkatan transparansi atau keterbukaan, serta pembinaan etika profesi guru dan kepala sekolah. Jadi itu penting banget untuk kita saling terbuka dan transparansi mengenai dana bantuan operasional itu sendiri, teman-teman. Sekian dari saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Olivatana dengan NIM 18. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan mengenai studi literatur. Jadi kami menggunakan 6 artikel jurnal sebagai sumber kajian utamanya. Jadi semua jurnal ini terbit di tahun 2025 dan sudah terakreditasi Sinta. Jadi sumbernya bisa dipercaya. Secara umum, jurnal-jurnal ini tuh membahas tentang pengelolaan dan penyalahgunaan dana BOS dari beberapa sudut pandang. Ada yang meneliti cara pengelolaan dana BOS supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian ada juga yang membahas aspek hukum dan kebijakan untuk mencegah serta menindak penyalahgunaan dana BOS. Selain itu, ada juga jurnal yang menyoroti upaya pencegahan di sekolah agar dana BOS ini digunakan sesuai aturan. Jadi dari studi literatur ini, kami mendapatkan gambaran yang lengkap mulai dari pengelolaan, dampak hukum, sampai pencegahannya. Lanjut, di sini kita akan menganalisis artikel. Yang pertama itu ada dari Purba dan Junawan, terbit tahun 2025. Jadi jurnal ini menyoroti bahwa penyalahgunaan dana BOS banyak terjadi karena pengawasan yang lemah dan kurangnya kemampuan pengelola. Solusinya adalah menerapkan tata kelola yang baik dan sistem pelaporan digital agar lebih transparan. Lanjut, penulis kedua dari HIPSI tahun 2025. Jadi penelitian HIPSI tersebut menekankan pentingnya pelatihan keuangan bagi guru dan kepala sekolah karena rendahnya akuntabilitas membuat pengawasan BOS itu belum berjalan maksimal. Saran dari penulisnya adanya pelatihan manajemen keuangan bagi guru dan kepala sekolah. Lanjut, ada penulis Juliana. Jadi Juliana dan tim ini membahas dari sisi hukum bahwa banyak sekolah melakukan manipulasi laporan keuangan dan itu termasuk pelanggaran korupsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Lanjut, penulis dari El Priladi. Penelitian ini menjelaskan bahwa banyak kasus BOS dan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena buktinya lemah. Jadi dibutuhkan kerjasama antara aparat hukum, pihak sekolah, dan masyarakat. Lanjut, dari Suryani dan Hartono. Suryani dan Hartono di sini menekankan bahwa lemahnya kontrol internal membuat banyak kasus BOS ini tidak sampai ke pengadilan. Kepala sekolah harus bertanggung jawab, baik secara hukum maupun moral. Lanjut, ada dari Rahmawati dan Nur Hidayat. Jadi penelitian ini beliau menemukan bahwa di SD penyimpangan dana BOS terjadi karena kurang pelatihan dan minim pengawasan. Maka perlu pendidikan keuangan dan partisipasi masyarakat. Oke, sekian saja dari saya. Lanjut akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Oke, di sini ada perbandingan dan tren penelitian dalam profesi kependidikan. Dari jurnal yang telah kami analisis, semuanya memiliki kesamaan, yaitu semua jurnal membahas pengelolaan dana BOS sebagai tanggung jawab profesi kependidikan. Tapi ada perbedaan fokus penelitian pada beberapa jurnal. 4 diantaranya yaitu dari Purba, HIPSI, dan Rahmawati, serta El Priadi itu lebih banyak membahas pada aspek manajerial dan transparansi pengelolaan dana. Sedangkan 2 jurnal lainnya yaitu dari Julianda dan Suryani itu lebih fokus pada hukum dan etika profesional, khususnya pada kasus masalah penyalahgunaan dana BOS. Jika dilihat dari pendekatan penelitian, mayoritas penulis memakai pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menggunakan metode studi kasus dan analisis kebijakan. Tujuannya untuk memahami praktik nyata di sekolah. Jadi peneliti tidak hanya melihat dari teori dan juga data statistik, tetapi juga melihat kejadian nyata yang ada di sekolah. Nah, secara umum, seluruh jurnal sepakat bahwa kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan pemahaman juknis BOS itu merupakan faktor utama penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah. Selain itu, semua jurnal menekankan bahwa pelatihan manajemen keuangan dan pengawasan partisipatif itu dapat meningkatkan profesionalitas guru dan kepala sekolah. Dilihat dari perbedaannya, jurnal karya Purba dan HIPSI dia lebih menekankan penguatan manajemen sekolah. El Priadi dia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, sementara itu jurnal dari Julianda dan juga Suryani itu lebih menekankan aspek hukum dan sanksi yang didapatkan pada pelanggaran penyalahgunaan dana pendidikan. Sementara itu Rahmawati dan Nur Hidayat dia lebih menonjolkan etika profesi dan peran masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana pendidikan. Dari kajian ini bisa dilihat adanya pergeseran tren penelitian dari profesi kependidikan. Jika dulu penelitian hanya berfokus pada aspek administrasi dan pelaporan keuangan, sekarang arah penelitiannya mulai bergeser pada tata kelola yang berintegritas dan profesionalisme guru. Selain itu, penelitian sekarang juga mulai memakai integrasi antara aspek manajemen, etika, dan juga hukum dalam konteks profesi mengajar.
Selain itu, muncul tren baru berupa pemanfaatan teknologi digital seperti Arkas dan Sipabos untuk transparansi pengelolaan dana BOS. Dan yang tidak kalah penting juga, penelitian sekarang juga banyak membahas masalah kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan pendidikan. Dari keseluruhan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru dan kepala sekolah tidak hanya diukur dari cara mereka mengajar, tetapi juga diukur dari tanggung jawab etis dan manajerial dalam mengelola dana pendidikan. Pendidik diharapkan menjadi agen perubahan yang berintegritas yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menekankan nilai kejujuran dan transparansi dalam menjalankan profesinya. Lanjut, di sini ada temuan utama atau temuan inti dari literatur yang dikaji. Jadi secara umum penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan tadi itu menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya efektif karena kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan di sekolah. Selain itu, hambatan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat itu masih sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap juknis bantuan operasional sekolah. Menurut Julianda dan kawan-kawan juga penyalahgunaan dana BOS termasuk tindak pidana korupsi, namun sering tidak ditindak karena lemahnya audit dan pengawasan internal. Penelitian lain yaitu menurut El Priadi dan kawan-kawan menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, aparat hukum, dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan dana BOS. Suryani dan Hartono juga turut menyoroti kurangnya tanggung jawab hukum kepala sekolah dan guru dalam hal kasus pelaporan dana bantuan operasional sekolah. Dan yang terakhir, Rahmawati serta Nur Hidayat menjelaskan bahwa minimnya pelatihan keuangan serta kurangnya pengawasan komite sekolah itu menjadi penyebab utama penyimpangan di tingkat dasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 4 bagian kesimpulan. Penyaluran dana BOS merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Namun, masih ditemukan berbagai kasus penyalahgunaan dana yang disebabkan oleh kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, rendahnya etika, dan kemampuan manajemen keuangan yang belum optimal. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran serta kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Penyalahgunaan dana BOS juga melanggar etika profesi dan hukum, sehingga guru serta kepala sekolah harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan dana BOS yang transparan dan akuntabel. Ya, di sini saya akan menjelaskan slide bagian rekomendasi. Baik, pada pembagian rekomendasi ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dana. Yang pertama, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Artinya semua pengguna dana harus dilaporkan secara jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, di sini ada penguatan pengawasan. Pengawasan perlu dilakukan secara rutin baik oleh pihak internal maupun eksternal supaya tidak ada celah untuk penyimpangan. Yang ketiga, di sini ada peningkatan kemampuan pengelola dana BOS. Para pengelola perlu dibekali pelatihan agar memahami aturan dan prosedur penggunaan dana dengan benar. Selanjutnya, penanaman nilai etika profesi. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus selalu dijaga dalam setiap proses pengelolaan dana. Kemudian, mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat di sini juga perlu dilibatkan dalam memantau dan memberikan masukan agar bisa penggunaan dananya tetap transparan. Dan di sini yang terakhir ada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan sistem digital, pelaporan dan pengawasan bisa lebih mudah, cepat, dan terbuka untuk pihak-pihak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.